Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Iswanto. Di sini kita langsung akan mencoba diskusi atau sharing-sharing terkait dunia perkuliahan atau dunia kampus ya. Yang pertama yaitu kita akan berbicara masalah perbedaan siswa dan juga mahasiswa. Oke. Banyak juga yang memberikan pesan kepada saya atau masukan. Coba dong Kak kasih materi apa sih perbedaan siswa dan mahasiswa. Oke. Yang pertama secara pembelajaran dulu ya, oke. Bisa digarisbawahi. Yang pertama adalah secara pembelajaran, oke. Kalau siswa itu yang pertama ya, secara pembelajaran masih disuapin, artinya gini. Jadi guru ya kan itu memberikan materi atau silabus itu semacam nanti besok akan disampaikan itu apa, minggu kedua apa, minggu ketiga materinya apa dan sebagainya. Itu pure semua dari siswa. Itu kalau dalam siswa, jadi bahasanya itu kalau saya mengatakan itu masih seperti disuapin lah. Kalau siswa itu masih disuapin materi dan pemahaman itu dari seorang guru ya. Tapi nanti kalau sudah masuk ke dunia perkuliahan atau kamu yang sudah menjadi mahasiswa, nanti secara belajar itu akan bedanya apa? Jadi nanti kamu mau belajar, kalian mau paham, kalian mau dipelajari atau tidak, itu bebas terserah kalian ya. Jadi menjadi mahasiswa adalah sebuah pilihan ya. Oke. Untuk pembelajaran sendiri di mahasiswa, kalian itu yang nantinya akan menyiapkan materi, dosen hanya akan membimbing. Jadi beda ya. Kalau tadi siswa masih disuapin, lah nanti kalau kalian nanti akan di mahasiswa, kalian yang akan menyiapkan, nanti akan dibagi per kelompok berdasarkan absensi dan mungkin ketentuan dari dosennya. Pembelajarannya seperti itu. Jadi kalau di siswa lah katakanlah ketika di SMA kalian mau mengerjakan PR silahkan, kalian tidak ya pasti akan kena hukuman dan lain sebagainya. Tapi kan kalau sudah mahasiswa, kalian ketika tidak mengerjakan makalah atau dalam hal ini nanti presentasi, ya sudah, nanti kalian akan ya secara nilai karena dosen itu memberikan nilai berdasarkan usaha dari teman-teman kalian semua. Oke, catat ya, perbedaan secara pembelajaran. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua secara psikologis. Oke, kalau gini siswa ya kan, kalau siswa itu mereka kebanyakan rata-rata itu masih dikasih uang oleh orang tua ya kan, dalam artian SPP kemudian dan sebagainya itu masih dibiayai oleh orang tua. Jadi secara psikologis dia seakan-akan itu masih ada yang memberi tanggungan, kalau saya sekolah masih ada tanggungan uang saku dan sebagainya. Tapi nanti kalau sudah menjadi mahasiswa, katakanlah umur 18, 19, 20, nanti kalian untuk meminta uang kepada orang tua saja mintanya Masya Allah ya kan, gimana ya, kayak malu ya gimana ya, memang malu tapi itu memang sudah menjadi hal yang wajar. Tapi secara psikologis kita secara umur nanti kita akan masuk ke fase itu, fase dimana untuk menghaburkan uang itu seakan-akan tidak banget lah gitu. Jadi ya kalau bisa di situ di manage banget ya. Jadi nanti ketika belajar itu benar-benar tekun, kemudian secara diskusi itu secara tekun. Jadi beda dengan mahasiswa secara psikologis antara siswa dan juga mahasiswa. Jadi kalau siswa ya sudah, kita mau ke klub, kemudian kita mau ke party, kemudian kita mau ada acara dengan teman-teman, oke lah, fun saja itu kita bisa ketika di SMA. Tapi nanti ketika di perkuliahan, fun-funnya itu nanti kita masuk ke sebuah lembaga atau dalam hal ini organisasi. Nanti untuk selanjutnya kita juga akan membahas terkait organisasi lagi, kita bahas tentang mahasiswa dulu. Jadi secara psikologis seorang siswa dan mahasiswa itu pasti akan berbeda. Jadi ya nanti kalian mindsetnya akan dirubah karena perbedaan siswa dan juga mahasiswa letaknya adalah pada mindset, pada pola pikir. Pola pikir itulah yang nantinya akan menjadi pembeda antara siswa dan juga mahasiswa. Dalam hal ini adalah menyikapi hal atau sesuatu. Nah, nanti di sini juga masuk ke budaya yang ketiga. Selanjutnya adalah budaya.
berbicara masalah budaya adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang, di mana budaya itu yang nantinya akan membentuk sebuah sikap atau perilaku. Nah, kalau siswa ya kan, jadi kalau SMA lah katakanlah, ketika berbicara masalah budaya, apa sih budaya di dalam SMA ya kan? Kalau budaya di SMA lebih ke pendekatan dengan temennya itu masih akrab banget, jadi geng-gengan ya kan. Ketika geng ini mau kemana, kemudian geng ini mau ngapain ya kan, itu kan kalau di siswa kan masih seperti itu. Kalau secara adatnya atau tradisinya, secara budayanya seperti itu. Tapi nanti kalau di mahasiswa ya kan, apalagi udah semester 3, 4 ke atas, itu nanti budaya dari seorang mahasiswa sendiri nanti akan berbeda ya kan. Bedanya itu apa? Yang pertama terletak kepada pemikiran. Nah, pemikiran ini biasanya dominan atau dilatar belakangi dari budaya kampus itu sendiri. Contoh lah, kalau kita katakanlah kampus yang basisnya itu PTKIN ya kan, atau yang lebih ke Islam, ke Islaman ya, itu ya gimana ya, kayak pakaian, kemudian kayak apa ya, kayak apa, secara tutur bahasa ya kan, kemudian secara pemikiran, kemudian secara perilaku dan langkah-langkah setiap harinya itu ngapain ya kan. Katakanlah lah, ini masih berbicara masalah kampus, belum ke fakultas ya. Kalau nanti ke fakultas itu beda lagi ya kan. Lah kalau kampus kan sama lah, kalau kita berbicara masalah apa ya, seperti UI lah, kalau di UI lah itu yang terkenal itu berarti setiap mahasiswanya itu pasti ke perpustakaan setiap hari, pasti ada yang baca dan lain sebagainya. Dan mayoritas di sana itu lebih ke suka baca bukunya ya kan, entah itu baca buku kiri atau baca buku kanan ya kan. Karakteristik itulah yang dari setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda ya kan. Kemudian kalau di hal ini yang PTKIN lah yang saya sampaikan tadi, kalau PTKIN lebih ke apa ya, lebih ke contoh lah, ada yang suka baca Al-Quran ya kan, di setiap muskam atau musola kampus, dan juga ketika ada di gazebo, kemudian ada di sekre-sekre itu. Perbedaan itulah secara latar belakang kampus itulah yang nantinya akan menciptakan sebuah budaya sendiri. Jadi ketika kita mendengar apa sih perbedaan UNES, apa sih perbedaan dari UIN Semarang, kemudian juga UIN Yogyakarta, katakanlah apa sih bedanya UIN dengan UII, apa sih bedanya UI dengan UGM, apa sih ya, itu nanti latar belakang dari kampus itu sendirilah yang nantinya akan membentuk sebuah karakter yang nanti disebut oleh budaya ya. Kemudian untuk selanjutnya yang poin keempat ya, nanti kalau di siswa guru menerangkan secara bahwa ini secara materi lah, sudah siswa diam mendengarkan, terus mencatat dan nanti pasti akan dikasih latihan soal. Tapi nanti kalau di kampus yang mengerjakan itu dari pihak mahasiswa, yang presentasi dari mahasiswa, yang memberikan masukan atau semacam materi dari mahasiswa, ya sudah, mahasiswa versus mahasiswa. Nanti kita debat di situ. Contoh, kalau yang saya pribadi pernah lakukan ya, itu ketika dari teman-teman menyampaikan secara teori ini bahwa secara ekonomi Islam, katakanlah ekonomi Islam mengatakan bahwa pendapat ini di buku ini, halaman ini, bahwa untuk akad ini katakanlah ya, haram ya kan. Wah, baru. Tapi ketika itu teorinya yang dari presenter itu menyampaikan berdasarkan buku apa, tapi saya punya buku lain yang malamnya itu saya sudah dibaca dan teori ini mengatakan bahwa ini tidak haram ya kan. Lah maka di situ timbullah sebuah diskusi, pemecahan sebuah konflik ya kan. Jadi dari presenter itu mengatakan haram, kemudian dari saya atau dari teman-teman mahasiswa yang lain mengatakan itu tidak haram. Lah maka di situ nanti timbullah sebuah feedback atau pertanyaan itulah yang nantinya akan menjadi sebuah perdebatan ilmiah. Nah nanti dari pihak dosen itu yang mengarahkan dan yang nantinya akan menyimpulkan
Itu perbedaan antara siswa dan mahasiswa. Secara yang pertama tadi pembelajaran, kemudian psikologis, kemudian budaya, dan juga secara metode pembelajaran antara debat dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting dari hal itu, yang pertama dari yang 1, 2, 3, 4 tadi, kalau seorang dosen menyampaikan materi A katakanlah yang tadi menyimpulkan, jangan langsung diterima, ya, jangan langsung diterima. Analisis dulu. Ketika sudah menganalisis, kalian tapi berdasarkan tadi malamnya kalian sudah belajar ya. Bu, mohon maaf Bu, untuk materi atau teori yang disampaikan oleh Ibu kok berseberangan atau bertentangan dengan materi yang saya pelajari tadi malam, kan? Itu ditanyakan, tidak masalah, jangan takut, ya. Pokoknya jangan takut menjadi seorang penanya. Tapi kan biasanya terjadi apa? Kita takut, oh nanti nilai saya di E, ya kan? Nanti saya tidak lulus mata kuliah ini dan sebagainya. Hello, ya kan? Kita sudah menjadi mahasiswa, beda dengan siswa. Kalau siswa tadi mungkin ketika mengklaim bahwa si guru ini salah, itu wajar. Dan gurunya pun juga menyalahkan karena tadi malamnya atau referensi yang dibaca dari seorang siswa tadi itu masih belum kuat. Tapi kalau mahasiswa itu beda. Karena apa? Karena referensi yang dibaca mungkin hampir sama, analisisnya sudah kuat dan ditemukan dalam keadaan saat sekarang. Jadi nanti akan ada semacam, bukan perdebatan, tapi pengambilan keputusan secara bersama antara mahasiswa dan juga siswa, antara mahasiswa dan juga dosen. Nah itu pokoknya jangan sampai takut lah ya. Mungkin itu dulu dari saya perbedaan antara siswa dan mahasiswa. Nanti untuk konten yang berikutnya saya akan mencoba membahas tentang antropologi kampus. Antropologi itu kampus apa? Jadi nanti ada seorang aktivis, ada yang kupu-kupu, kuliah pulang, kemudian ada yang kura-kura, kuliah rapat, ada yang di situ menjadi seorang bisnismen dan lain sebagainya. Itu nanti akan masuk ke antropologi kampus. Nah, bagaimana kiat-kiat menjadi seorang mahasiswa yang sesuai dengan aturan yang ada di pemerintahan, ya, dan bagaimana kiat-kiat menjadi mahasiswa yang sukses, nantikan channel saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I sound really fine 아무렇지 않은 척